nabungnya nanti aja ya kalau gajinya udah besar, atau nabungnya nanti aja kalau gajinya udah naik. Tapi ketika nanti gaji udah naik, gaji udah besar, biasanya yang naik itu bukan kepikiran pengen nabungnya, tapi yang naik adalah gaya hidupnya. Mungkin dulu sebelum gajinya naik atau gajinya besar, beli baju, beli celana, atau beli sepatu, fashion lah, itu beli yang harga 200.000 atau maksimal 300.000. Tapi ketika gaji udah naik, udah besar, mulai berani nih beli yang harga 500 ribuan atau mungkin bahkan 1 juta. Terus ketika gaji naik, mungkin yang dulunya nongkrong atau ngopi-ngopi sebulan sekali pas habis gajian, sekarang mulai berani nongkrong ngopi-ngopi seminggu sekali atau setiap akhir pekan ngumpul bareng. Terus mungkin beli HP atau alat elektronik lainnya dulu maksimal 1 kali gaji pokok lah, atau maksimal harga 1 kali gajian. Sekarang sudah mulai berani ngambil yang 3 atau 4 kali dari gajian harga elektroniknya itu, gadgetnya itu, dengan cara berhutang. Itu adalah mindset atau pola pikir yang terjadi pada saya dulu. Saya adalah seorang karyawan yang gagal yang udah bekerja lebih dari 15 tahun, tapi hasilnya nol. Hasil dalam arti pencapaian saya seharusnya ketika saya punya mindset, persiapkan 4 hal: dana darurat, tabungan, aset, dan skill di luar pekerjaan. Itu saya anggap ketika kita memiliki 4 ini di masa kerja mungkin lebih dari 5 tahun atau lebih dari 10 tahun, saya anggap itulah karyawan yang sukses atau berhasil. Tapi saya tidak memiliki 4-4 ini. Saya memiliki sesuatu yang hasil dari kerja saya, ya normalnya orang bekerja. Tapi saya tidak memiliki 4 hal ini karena kelalaian saya yang saya bilang seperti contoh di awal. Dulu nggak kepikiran nabung, nggak kepikiran berwira swasta ya sebagai seorang karyawan, nggak kepikiran untuk memiliki aset, nggak kepikiran untuk belajar entah berdagang, berbisnis, atau sekarang mungkin belajar ngonten, nggak kepikiran. Mikirnya cuma ya udah, saya sebagai karyawan saya masih dapat gaji dan buat saya cukup, ya udah. Tapi ketika terus naik gaji, bukan keinginan nabung yang naik, bukan keinginan belajar hal lain yang naik, bukan keinginan untuk menyiapkan tabungan atau dana darurat yang naik, tapi keinginan yang naik adalah keinginan untuk divalidasi sama orang supaya terlihat sukses. Keinginan yang ini adalah self reward yang berlebihan. Kita bolehlah untuk memberi penghargaan kepada diri sendiri yang udah capek bekerja, tapi jangan sampai kebablasan. Kita harus hidup di level kita sendiri. Jadi buat kalian, teman-teman yang masih baru tanda tangan kontrak kerja, mungkin yang lagi berpikir dengan pikiran yang sama seperti saya bilang tadi, bahwa saya belum bisa nabung kok, gaji saya masih kecil, saya belum bisa nabung kok, karena gaji saya belum naik. Padahal, anggaplah kita mungkin nabung sehari, atau sorry, sebulan itu 50 atau 100 ribu, kita anggap 100 ribu. Dalam 1 tahun kita bisa mengumpulkan uang 1.200.000. Dalam 10 tahun kita bisa mengumpulkan uang 12 juta. Mungkin kita anggap, wah, 12 juta itu mungkin 5-6 kali gaji saya aja. Saya nanti bakal punya uang segitu. Enggak, susah gitu loh. Jangan anggap remeh seperti itu. Saya pasti punya uang 12 juta kalau untuk nunggu 10 tahun. Gaji saya udah segini. Iya kalau kamu nggak berhutang. Iya kalau gaya hidupmu gitu-gitu aja nggak naik. Tapi ketika gajimu naik, gaya hidupmu naik, ya kamu nggak akan punya uang segitu. Dan 12 juta itu yang kamu anggap sepele, mungkin akan jadi uang yang sangat berharga di 10 tahun mendatang. Ya entah kamu, ya kita nggak tahu ya kehidupan di depan, entah kamu sakit sehingga kamu tidak bekerja, entah kamu tiba-tiba di PHK atau perusahaanmu bangkrut sehingga kamu tidak lagi punya uang, dan uang itu pasti akan sangat berarti. Atau mungkin sudah berkeluarga, kebutuhannya banyak, uang itu pasti akan sangat berarti. Jadi buat kalian yang baru bekerja atau tanda kontrak, paksakan diri untuk nabung, paksakan diri untuk siapkan dana darurat, paksakan diri untuk belajar skill baru di luar pekerjaan, paksakan diri kalau bisa beli aset, ya entah kecil-kecilan emas, ataupun tanah, yang mungkin memang harga jualnya nanti kemudian hari akan lebih tinggi daripada harga belinya. Paksakan diri, capek memang capek, mungkin apa namanya ya, capek ketika kita mau belajar skill baru karena udah bekerja pasti, tapi paksakan diri. Mungkin malu ya ketika teman-teman kantor, teman-teman kerja pada tiap
seminggu sekali nongkrong, kita sebulan sekali mungkin ada rasa perasaan gimana, udah gak usah peduliin. Karena ketika kamu di masa depan nanti, mereka juga nggak akan peduliin posisi kondisi kamu saat itu. Yang peduli pada kondisi kamu saat itu dan menyelesaikan adalah dirimu sendiri. Jadi paksakan diri buat nabung, paksakan diri buat siapin dana darurat, dan paksakan diri buat belajar skill baru. Buang jauh-jauh stigma atau pemikiran mindset bahwa nabungnya nanti aja, sebelum kalian menyesal seperti saya. Apa yang saya sampaikan di video-video saya itu bukan kata orang, bukan saya cerita dari pengalaman orang, itu real, bener-bener pengalaman diri saya sendiri. Bagaimana saya menjadi seorang karyawan yang gagal, yang terlena dengan waktu dan gaji saya, tidak memikirkan nabung, tidak memikirkan dana darurat dan skill ataupun aset, yang membuat saya ketika udah masa kerja lama, usia udah hampir 40, kebutuhan udah banyak, tapi ya mau gimana lagi, harus saya hadapi. Dan saya nggak mau kalian menyesal seperti saya, karena pelajaran yang disampaikan dari orang yang gagal adalah bukan angan-angan, tapi pengalaman yang berharga, pengalaman buruk yang tidak perlu kalian lakukan. Karena bisa jadi ya, apa yang sedang kalian jalani sekarang adalah sesuatu kondisi atau tindakan yang mengantar kalian kepada penyesalan di masa mendatang. Semoga video saya bermanfaat. Silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin mau menanyakan apa saja sih langkah-langkah yang membuat saya gagal, atau apa sih sifat-sifat atau karakter karyawan yang membuat saya menjadi seperti ini. Silahkan tulis di kolom komentar, nanti saya akan upload di video selanjutnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.